Bapa dalam surga, biarlah doa yang kami naikkan melalui nyanyian pada waktu yang baru saja ini, bahwa hidup kami hanya ditentukan oleh kuasa dan perkataan-Mu. Oleh karenanya sekarang kami datang untuk mendengar perkataan-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Baik, hari ini kita akan merenungkan seri yang kedua dari tema doa di bulan ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu doa yang disampaikan oleh Pendeta Horas. Dan hari ini kita akan belajar tentang cara doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita benar-benar merenungkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka percayalah bahwa hidup saudara akan diubahkan. Amin. Saudara mau hidup saudara diubahkan? Mari kita sama-sama belajar. Saudaraku, doa Bapa kami itu ada di dua perikop, ya, yaitu di Lukas 11 dan Matius 6. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya akan membacanya dari ayat 11 karena ayatnya juga lebih pendek. Tetapi kita nanti juga akan bolak-balik ke Matius 6. Ya, kalau di Matius 6 itu di ayat 5 sampai dengan 13. Mari saudaraku buka Alkitab saudara di Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Saudara perhatikan Alkitab saudara, saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Pada satu kali Yesus berdoa di satu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara tahu Martin Luther ya, Bapak Reformasi. Ini ada sebuah cerita, satu saat Pastor Martin Luther itu pergi ke barbershop. Dia potong rambut dan dia juga potong jenggot, ya. Dan ketika rambutnya dia sedang potong jenggot, ya. Lalu barbernya itu memotong, kan kalau zaman dulu pakai pisau ya ini. Lagi mau lehernya ini, jenggot di lehernya, terus sambil dia bilang, "Pastor, tolong ajarin saya berdoa dong." Dia bilang begitu. Lalu Pastor Martin Luther bilang gini, "Udah, ya, stop, jangan nanya-nanya, fokus aja kamu sama cukur jenggot saya, ya, supaya saya nggak keblek." Dia bilang gitu ya. "Nanti saya akan ajarkan kamu berdoa." Lalu dia Martin Luther membuat sebuah buku yang berjudul A Simple Way to Pray, artinya cara sederhana untuk berdoa. Ya, dia buat satu bukunya dan salah satunya caranya adalah melalui doa Bapa Kami. Saudara mungkin ini udah tahun 1500-an dan sudah dirilis, saudara bisa cari di internet, pasti saudara dapat buku kecil ini. Ya, di sini Martin Luther mengajarkan cara berdoa simpel seperti doa yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya, ada dua aktivitas dasar dan awal bagi kita. Yaitu apa? Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan, betul? Yang kedua adalah doa. Jadi seluruh kehidupan kita sebenarnya secara rohani intinya cuma itu. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa.
Orang yang dalam hidupnya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, nggak pernah berdoa, berarti diragukan relasinya dengan Allah. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang mempercayai bahwa Allah kita yang hidup adalah Allah yang berbicara, seperti Tuhan berbicara saat ini. Dan ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Allah mengundang kita. Allah yang mengundang kita adalah Allah yang mau mendengarkan doa. William Ames, seorang teolog, dalam bukunya The Marrow of Theology mengatakan mendengar firman Tuhan berarti menerima apa yang Allah layak beri. Sedangkan kalau berdoa itu berarti memberi apa yang Allah layak terima. Saudara-saudaraku, Yesus itu juga pendoa, betul? Ya. Kalau saudara baca ya, Yesus mengajarkan tadi dalam Lukas 11, dia mengajarkan tentang berdoa ketika salah satu muridnya bertanya, ya, yaitu doa Bapa kami yang nanti akan kita kupas. Tetapi sebenarnya secara kehidupannya Yesus juga mengajarkan dengan aktivitas. Jadi secara konkret dia juga mengajar. Dia berdoa setiap hari. Dia doa pagi, siang, dan malam. Kalau dia berdoa biasanya dia menyendiri pergi ke bukit. Lalu apa lagi? Kita tahu bahwa ia berdoa sebelum dan sesudah melayani. Ya, dimanapun sebelum dan sesudah dia melayani, dia pasti berdoa. Bahkan sebelum, ketika, dan sesudah hidupnya menderita, dia juga berdoa. Jadi Yesus itu berdoa dalam segala situasi. Dan oleh karenanya Yesus mengajarkan muridnya bukan hanya sekedar rajin berdoa, tetapi hendaknya engkau menjadi seorang pendoa. Ya, jadi rajin berdoa belum tentu pendoa. Ya, seorang pendoa tidak hanya rajin berdoa karena sekedar nggak enak kalau nggak berdoa. Kadang-kadang mungkin saya gitu juga ya, lagi makan udah lapar, nggak enak kalau nggak berdoa rasanya gitu. Nggak sekedar itu seorang pendoa. Bukan merasa berdoa, tidak berdoa itu berarti ada sesuatu yang hilang. Ya. Dan menjadi seorang pendoa itu bukan masalah frekuensi. Dari pagi sampai siang itu kalau sering berdoa berarti dia pendoa. Belum tentu saudara-saudaraku. Walaupun doa sering itu juga penting. Betul ya? Ya. Atau seorang pendoa itu bukan orang yang kelihatan berdoa. Misalnya di dalam ibadah, kalau saya pimpin doa, ya kelihatan ibadah itu gimana? Tutup mata, lipat tangan. Wah, ini berarti seorang pendoa nih. Atau angkat tangan kalau lagi berdoa. Atau berseru di dalam doa. Yes Lord, amin. Itu belum tentu. Bukan berarti bukan ya, belum tentu pendoa. Tetapi doa yang Tuhan maksudkan di sini adalah sebuah akibat dari relasi yang karib, yang akrab, yang manis antara manusia dengan juru selamatnya yang sudah menyelamatkan dia. Ya, jadi seorang pendoa, orang yang hidupnya itu penuh dengan doa dalam segala sesuatu pun yang hendak dia lakukan. Prayerful life, itulah pendoa. Jadi saudara, kita harus berusaha sebagai orang yang diselamatkan Tuhan untuk selalu membina relasi yang karib dengan Tuhan. Dan salah satunya melalui doa, saudara menjadi pendoa. Makanya tadi di sini kan pada satu pagi Yesus nih lagi berdoa di bukit. Dia pergi ke doa, Yesus biasanya begitu ya. Dia berdoa kepada Bapanya ya. Di Yohanes 17 sebelum dia mau mati, ya, dia juga berdoa kepada Tuhan. Dan setelah dia berdoa, murid-muridnya tanya gitu. Tuhan, ya dikatakan begitu kan? Dibilang, ajarlah kami berdoa. Saudara-saudaraku, para penafsir meyakini bahwa ketika murid-murid bilang, ajar kami berdoa, itu mereka bukan bertanya soal bagaimana caranya sih berdoa. Enggak. Saya percaya setelah sekian tahun mengikuti Yesus, mereka tahu caranya berdoa. Tetapi mereka melihat setiap Yesus pulang dari doa, Yesus itu
kalau berdoa tuh karib banget, sohib banget dengan Bapaknya. Dan ini menggambarkan communion atau fellowship dia dengan Bapaknya itu erat sekali. Sehingga muridnya mengatakan, saya mau dong yang seperti itu. Saya juga ingin merasakan doa yang seperti itu. Sehingga dia katakan, ajarlah kami berdoa. Jadi sebenarnya mereka bukan nggak tahu cara berdoa, tetapi dia ingin berdoa yang otentik yang mereka lihat dari Yesus. Mereka juga ingin mengalami situasi berdoa, bersekutu dengan Bapa yang seperti itu. Nah, Tuhan bagaimana caranya? Apakah tempatnya khusus? Apakah kata-katanya khusus? Saudaraku, karena memang saudara-saudaraku, orang yang sering berdoa belum tentu tahu cara berdoa. Di dalam gereja masa kini, kita tidak dapat pungkiri banyak orang yang tahu bagaimana caranya berdoa, tetapi dia tidak lakukan juga. Atau dia melakukannya hanya sekedar rutinitas, mekanis, tanpa makna, tanpa penghayatan. Kalaupun mereka melakukannya dengan cara seperti itu, sesungguhnya mereka nggak punya persekutuan yang karib dengan Allah Bapa. Hanya sebagai sebuah kebiasaan. Bangun Pak tidur, ya berdoa. Masa orang Kristen nggak berdoa? Ya, hanya sebuah rutinitas, dan doa itu tidak membangun dirinya. Sehingga setelah keluar dari kamar, mungkin langsung marah sama anaknya, sama istrinya dan lain sebagainya. Tetapi doa yang benar sesungguhnya harus mengubah hidup seseorang, amin. Ya. Lalu ada orang yang juga gak pernah berdoa, Tuhan tahulah maksud Tuhan hidup saya apa. Saudara-saudaraku, orang yang seperti ini sebenarnya ada masalah dengan pemahaman dia dengan Tuhan. Dan saya melihat anak-anak muda sekarang, milenial, Gen Z atau Gen Z, itu banyak masalah dengan pengenalannya akan Tuhan. Ketika dia berhasil, dia merasa keberhasilannya itu karena otak saya pinter. Ya, karena saya punya skill. Dan tidak ada lagi hubungannya sama sekali dengan berkat Tuhan. Karena saya kerja keras, sehingga saudara-saudaraku, ya buat apa berdoa? Semua karena kekuatan saya. Sehingga di anak-anak ini doa menjadi tidak penting. Ya. Bersyukur Tuhan masih panjang sabar. Tuhan masih beri kesempatan untuk bertobat. Saudaraku, kalau Tuhan panjang sabar bukan berarti tidak ada batasnya. Panjang sabar yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah ya ada batasnya. Satu saat kesabaran Tuhan akan hilang. Oleh karena itu yang gak pernah berdoa, bertobatlah. Ya. Bahkan beberapa orang mengganti doa dengan apa? Meditasi. Masuk ke kamar, pikiran yang tenang. Ya begitu saja. Saya gak tahu. Jadi saudara-saudara, kenapa orang masih bermasalah dengan doa? Ya jawabannya sudah jelas. Ya. Mereka tidak mengerti, bahkan ada yang kebingungan, siapa itu Tuhan? Dia tidak yakin apakah Tuhan itu ada. Ya, ateis atau agnostik. Dia tidak tahu apakah Tuhan itu adalah pribadi. Pribadi yang mengendalikan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak tahu bahwa Allah itu adalah pribadi yang peduli terhadap semua orang, orang biasa seperti saudara dan saya. Dan itu yang harus dikoreksi. Tetapi kalau Anda percaya, seperti kebanyakan orang Kristen, bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang sejati, bahwa Allah mempunyai karakter-karakter yang dapat kita lihat di dalam Yesus, bahwa Yesus itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu dalam hidup kita, yang buruk maupun yang baik, maka saudara tidak akan memiliki keraguan sedikit pun untuk berelasi kepada Bapa di dalam doa. Amin. Saudara-saudaraku, sesungguhnya kita juga diciptakan Allah itu untuk berdoa.
Walaupun doa itu mudah, tapi doa sulit juga. Sehingga orang-orang masih suka nggak merasa penting untuk berdoa. Saudara-saudaraku, hamba Tuhan yang namanya J.I. Packer mengatakan begini, apa itu doa? The prayer reminds us that we are to ask for the meeting of our particular personal needs as a means to our Father's glory, and not in any spirit of trying to bend God's will to our own. Yang artinya, saya terjemahkan juga ya, doa Bapa kami, doa ini maksudnya doa Bapa kami mengingatkan kita, ya ini prinsip yang penting dalam doa, bahwa kita harus meminta pemenuhan kebutuhan pribadi. Ya, di dalam doa Bapa kami kan ada apa? Berikanlah kami hari ini roti, ya, makanan. Memenuhan kebutuhan pribadi kita sebagai sarana untuk God's glory, kemuliaan Bapa, dan bukan semangat untuk mencoba-coba membelokkan kehendak Allah kepada kehendak kita. Saudara-saudaraku, saudara boleh baca bukunya dari J.I. Packer tentang doa. Dan ini adalah pernyataan yang luar biasa. Betapa sering saudara dan saya bukan menyatakan kehendak kita di dalam doa untuk menyelaraskan dengan kehendak Allah. Tapi justru kehendak Allah yang dipaksakan supaya kehendak kita yang jadi. Dan itu bukan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Makanya ada kata-kata apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Karena engkau yang punya kemuliaan, berarti memang doa itu adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus begini ketika ditanya, dia katakan di dalam Matius 6 ayat 9, karena itu gini caranya berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Dan Yesus mengajarkan ya, doa Bapa kami. Dan saudara-saudaraku, sesungguhnya doa Bapa kami itu adalah satu pola doa yang sempurna untuk semua doa Kristen. Ketika kita diajarkan oleh Tuhan Yesus doa Bapa kami, pertama secara verbal memang itu doa yang boleh kita sebutkan. Itu sebabnya setiap ibadah kita ada doa Bapa kami. Betul? Ya. Tetapi seringkali kita ini doa Bapa kami yaitu tadi cuman rutinitas, mekanisme, tanpa penghayatan, tidak keluar dari hati. Sehingga setiap minggu kita lomba cepet-cepetan pada waktu doa Bapa kami. Betul? Begitu sampai, karena Engkaulah yang punya kerajaan kemuliaan dan amin. Yes, saya selesai duluan, pendeta belakangan. Padahal saya sedang membacanya dengan penghayatan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seterusnya. Jadi doa Bapa kami itu diajarkan Yesus untuk ya secara verbal doakanlah itu di dalam setiap kesempatan. Tetapi ini juga adalah sebuah pola untuk semua doa kita. Jadi kalau saudara-saudaraku, kalau kita mau berdoa, kita bisa menggunakan pola yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan itu memang maksud Tuhan Yesus. Selain kau hafal dan kau boleh doakan dengan kata-katanya, tetapi juga kalau engkau berdoa dengan kata-katamu sendiri, hendaknya engkau mengikuti pola yang kuajarkan. Ya. Apa sih polanya? Saudara-saudaraku, yang pertama adalah secara singkat aja, yang pertama ada sapaan. Bapa kami yang di surga. Lalu yang kedua masuk ke dalam sebuah petisi atau permohonan yang berpusat pada Allah. Yaitu dikatakan apa? Dikuduskanlah namamu, kerajaanmu datang, kemudian kehendakmu yang terjadi. Ya, yang kedua itu, doa harus berisi yang pertama menyapa Allah. Yang kedua adalah permohonan untuk kemuliaan Allah, God's glory, berpusat pada Allah. Baru yang ketiga masuk kepada permohonan kepada Bapa yang berpusat dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudaraku, yang berikutnya, bentar.
Kok 4 terus? Oke lah, kita balik lagi. Kok nggak mau balik? Maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama saudara-saudaraku adalah sapaan kepada Allah. Ketika muridnya bertanya, Tuhan ajarin dong kami berdoa seperti kamu. Ya. Lalu Tuhan menjawab, di dalam Matius 6 ditulis, nih gini caranya, beginilah caranya berdoa. Yang pertama adalah sapa dia dengan sebutan apa? Doa Bapa kami apa ya? Kata yang pertama, Bapa. Bapa, saudara-saudara. Dan buat murid-muridnya adalah satu yang aneh, karena tidak pernah ada di dalam agama Yudaism dan budaya Yahudi yang namanya Allah itu disebut Bapa. Tetapi Yesus justru mengajarkan, panggillah Allah sebagai Bapa. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sapaan kepada Allah sebagai Bapa itu menjadi pembuka doa. Makanya dibilang Bapa. Yesus juga berdoa di Taman Getsemani dikatakan Bapa. Ya, karena dia memang adalah anak Allah. Tetapi Yesus katakan kamu juga kalau berdoa panggil dia Bapa. Dan saudara-saudaraku mengerti akan kata Bapa ini dengan penghayatan itu penting untuk seluruh doa saudara sampai belakang. Walaupun ini pada awalnya mengejutkan murid-muridnya, loh kok harus manggil Bapa? Saudara-saudaraku, ini berarti Allah itu adalah Allah yang ada di tengah-tengah kita, Allah yang imanen. Makanya namanya Immanuel. Immanuel itu artinya tinggal, El itu artinya Allah. Jadi saudara-saudaraku, kita menyapa Allah sama kita seperti menyapa Bapa. Dan kita tahu, saya pikir semua kita di sini, Bapak kita itu mengasihi kita, betul? Bapak saya, si Piola Panggabean itu sangat mengasihi saya dan Monci. Dan seperti itulah saudara-saudaraku, Yesus katakan bahwa kamu sapa dia dalam doamu sebagai Bapa. Nah kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan mempunyai relasi yang karib di sepanjang doa saudara. Bahwa dia adalah Bapa, kita adalah anaknya. Lalu dia katakan juga tapi Bapa yang di surga. Nah saudara-saudaraku, ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, Allah Bapa itu adalah Immanuel, imanen. Imanen artinya adalah Bapa yang ada di dekat kita. Tetapi ketika ditambahkan Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, itu berarti dalam doa kita ada pengakuan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau tadi Allah itu adalah Allah Immanuel, maka ketika kita mengatakan di surga, maka kita juga mengakui dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. El Shaddai. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, termasuk di dalam hidup kita, adalah dikendalikan, dikontrol oleh Bapa. Amin. Jadi kita menyapanya Bapa kami yang di surga. Allah Immanuel, tetapi juga ada Allah El Shaddai. Amin saudara. Sehingga sangat tepat sebenarnya ketika seorang pendeta atau jemaat yang berdoa dengan pertama kali kata-katanya apa? Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Itu doa yang selalu kita dengar di gereja-gereja tradisi. Tapi saudara perhatikan, saya selalu juga memakai kata itu. Di gereja-gereja kontemporer mungkin agak jarang yang mengatakan sapaan. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Karena Yesus ngajarin begitu. Allah adalah Bapa, tetapi Allah juga yang bertahta di kerajaan surga. Lalu apa dasarnya kita boleh memanggil dia Bapa? Yesus mengatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah.
dan yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita yang percaya ini di dalam nama Yesus boleh memanggil Allah itu Bapa. Paulus juga mengatakan di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5, tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, artinya manusia, dan takluk kepada hukum Taurat, artinya orang Yahudi. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kita ini adalah anak-anak adopsinya Bapa, Allah Bapa, yang diadopsi, diterima melalui Yesus Kristus. Jadi saudaraku, yang pertama saudara mengerti ya, bahwa yang pertama adalah sapaan kepada Allah. Lalu berikutnya adalah doa Bapa kami, itu berisi tentang 3 petisi, ya setelah kita menyapa Allah, yang berpusat pada Allah. Yang pertama dikatakan, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudaraku, ini berarti doa kita ya menyebut nama Allah dan sekaligus mengakui bahwa Allah itu kudus melalui penghormatan terhadap setiap firman-Nya, wahyunya, dan melalui penyembahan. Dan ini adalah sebuah ketaatan yang aktif dan responsif terhadap kasih Allah. Lalu untuk apa kita menguduskan nama Allah? Saudara-saudaraku, doa Bapa kami ini mengandung dikuduskanlah namamu, itu adalah sebuah pujian dan penghormatan dalam Alkitab. Karena hanya kepada Dia saja segala pujian, kemuliaan, dan hormat. Artinya Allah harus menjadi pusat perhatian dari segala sesuatu, termasuk doa-doa kita. Mazmur 115 ayat 1 mengatakan, ini bisa kita terapkan dalam doa dan ibadah kita. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih setia-Mu. Jadi petisi ini dari pemazmur mengatakan bahwa satu permohonan kita adalah untuk menguduskan namanya. Tetapi kita harus menguduskan nama Allah dalam doa kita. Kenapa? Karena sesungguhnya ini adalah sebuah gambaran di surga. Di mana yang dimuliakan satu-satunya nanti di dalam ibadah di surga itu siapa? Allah. Enggak ada nama yang lain yang dikuduskan. Di dalam Wahyu 4 ayat 8 dikatakan ya, orang semua di situ ya, keempat makhluk yang bersayap 6 sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya. Nanti di surga nggak ada henti-hentinya ya. Mereka berseru kapan? Siang dan malam. Apa yang dia bilangkan? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Itu nadanya aja naik ya, bukan holy, holy, holy. Nggak gitu kan? Naik saudara-saudaraku. Pemusik pasti tahu. Itu berarti memang pengagungan kepada Tuhan. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Di surga itu hanya nama Allah yang ditinggikan. Dikatakan mereka itu 4 makhluk itu mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Dia yang Maha Kuasa, El Shaddai, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Katakan amin. Jadi hanya Allah satu-satunya. Walaupun di dalam ibadah kita seringkali kita lengah. Allah bukan satu-satunya. Benar gak? Yang aku bilang amin. Yang aku. Mungkin bukan di sini. Ya, di gereja lain. Di sini enggak. Enggak ada bedanya. Ya. Tetapi tidak Allah satu-satunya. Mungkin gembalanya. Apalagi kebutuhannya pendetanya. Apalagi sebutannya gembala senior. Mungkin pemandu pujiannya. Saya tidak mengatakan worship leader ya. Di sini seorang pembinanya adalah pemandu pujian. Song leaders. Atau mungkin pemusiknya. Atau singersnya. Ketika kita bertepuk tangan, apakah kita memuliakan Allah?
Ya mungkin oke lah, Tuhan masih bilang oke, 70%, 80% saudara masih memuliakan nama Allah. Tapi di surga nggak ada. Di surga hanya satu yang dikuduskan, yaitu Allah dan anak domba Allah, Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya kita harus belajar latihan, karena kalau kita ibadah ini adalah ibadah latihan untuk kita beribadah di surga nanti, betul? Kita sebenarnya sedang mencicipi, for tasting. Ya, bukan cuman makanan aja yang for tasting, tetapi ibadah yang nanti akan berlangsung di surga, di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu sebabnya penting juga di dalam doa kita untuk menguduskan nama Allah. 3 permohonan kita tadi adalah untuk menguduskan nama Allah. Ya. Tuhan sendiri pernah mengeluh, saudara-saudaraku, di dalam Yesaya 52 ayat 5. Dia katakan, dia bilang tidak memuliakan namaku. Namaku itu terus dihujat sepanjang hari. Ini kepada bangsa Israel. Jadi saudara-saudaraku, waspadalah. Kita harus waspada dalam beribadah dan juga dalam melayani, dalam berdoa. Siapa yang kita muliakan? Allahkah satu-satunya yang kita muliakan? Atau mungkin masih ada yang lain? Saudara-saudaraku, berikutnya dikatakan kerajaan Allah datang. Kerajaan Allah ini bukan sebuah tempat ya, seperti kerajaan Inggris, kerajaan Belanda dan lain sebagainya. Tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang relasi antara Allah Bapa dengan anak-anaknya. Kerajaan itu adalah berbicara tentang semua orang dimanapun lintas daerah yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup mereka. Amin. Kerajaan Allah juga berarti pernyataan kuasanya yang berkuasa di hadapan semua makhluk. Dan terutama dalam hal apa? Dalam hal keselamatan. Ketika Tuhan Yesus katakan kerajaan Allah datanglah, bisa 2 makna. Pertama, Maranatha. Artinya datanglah kerajaan Tuhan segera. Seperti Wahyu katakan. Tetapi itu juga bisa berarti kerajaannya yang di bumi ini datang. Artinya semakin besar kerajaan Allah, berarti semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Amin. Berarti ada implikasi dari kata-kata datanglah kerajaanmu atau sebab engkau yang punya kerajaan. Yaitu apa implikasinya? Ini adalah doa juga untuk misi, untuk penginjilan. Itu sebabnya di dalam pokok doa kita selalu, ya, terutama di jam doa, kita selalu mendoakan untuk misi dan penginjilan. Dan inilah yang terimplikasi di dalam kata-kata doa Tuhan Yesus, katakan kerajaanmu datanglah. Bisa berarti, ya Tuhan Yesus datanglah segera, tetapi bisa berarti biarlah kerajaan Tuhan semakin diperluas, semakin diperlebar. Melalui apa? Melalui penginjilan, melalui kesaksian saudara dan saya. Amin. Itulah makna daripada kerajaan Allah. Dan ini juga berarti kerajaan masa kini, yaitu kerajaan Allah anak-anak Tuhan di atas bumi. Dan masa datang, yaitu kerajaan Tuhan ketika langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara-saudaraku, saya ingin memberikan tantangan kepada saudara secara pribadi. Ketika saudara berdoa, datanglah kerajaanmu. Apakah itu saudara menganggap sebuah panggilan dan seruan bagi saudara dan saya untuk mengabarkan Injil? Mungkin saudara bisa menambahkan, datanglah kerajaanmu Tuhan di atas bumi dan mulailah dengan diri saya. Nyatakan di mana saya harus pergi, tunjukkanlah tempatku supaya saya ini boleh menjadi pekerja-pekerja kerajaan Allah. Kolose 4 ayat 1 sampai 11. Datanglah kerajaanmu dan tambahkan, pakailah aku Tuhan sejauh mungkin untuk memperluas kerajaanmu. Adakah kita benar-benar mencari hal ini di dalam doa kita? Dan biarlah itu boleh merubah doa kita ke depan, merubah hidup kita. Lalu yang keempat dikatakan, permohonan yang ketiga, adalah apa dia bilang? Kehendakmu jadilah. Kehendak Allah yang terjadi. Apa sih artinya kehendak Allah yang terjadi?
Artinya bukan keinginanku, betul? Tapi kehendak Allah. Itu yang tadi J.I. Packer katakan. Ya. Not my will, but God's will. Bukan keinginanku, tapi keinginan Allah. Sekalipun mungkin banyak kali kita harus menyangkal diri. Kita justru harus menyesuaikan dengan kehendak Allah. Bukan justru Allah yang menyesuaikan dengan keinginan kita. So saudara-saudaraku, carilah kehendak Allah. Finding God's will dalam hidupmu. Ya, itu adalah doa yang diinginkan Tuhan. Bagaimana cara kita mencari God's will itu, kehendak Allah? Tentu dengan membaca firman Tuhan. Dengan punya hati nurani. Nuraini teman saya. Nurani yang tulus. Ya. Dan kemudian saudara juga bisa mencari kehendak Allah dengan mendigest kehidupan saudara. Ketika saudara mau tidur malam sebelum doa, coba renungkan, hari ini saya nggak ngapain aja. Apa yang terjadi di lingkungan saya? Jangan-jangan Tuhan berbicara kepada saudara melalui semua yang terjadi. Ya, jadi melalui firman Tuhan, dengan mencerna kehidupan saudara setiap hari, tetapi juga dengan menerima nasihat-nasihat orang baik, orang Kristen, terhadap situasi dan masalah yang sedang kau hadapi. Jadi ada baiknya kalau saudara menghadapi sebuah masalah, sebelum saudara bawakan dalam doa, cobalah bertemu dengan counselor, dengan penatua, dengan senior, atau dengan pendeta. Bisa jadi saudara menemui keinginan Tuhan, God's will. Nah saudara-saudaraku, itu yang pertama, sapaan kepada Allah sebagai apa? Kita nyapa sebagai apa? Bapak, Babe, Amang. Dan ketiga, doa itu harus ada permohonan untuk yang berpusat kepada Allah. Nama Allah, kerajaan Allah, dan kehendak Allah. Nah baru setelah itu Yesus ajarkan, ajukanlah permohonanmu, yaitu permohonan yang berpusat pada dirimu. Ya. Jadi berarti God first, kemudian baru man. Tuhan dulu dalam doamu, baru manusia. Jadi jangan dalam doamu, Bapa kami berdoa, di awal udah kami mohon kesembuhan, kami mohon hari ini engkau beri makan. Itu salah kata Tuhan. Tuhan katakan yang pertama, sapa dia sebagai Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kedua, naikkan permohonan supaya kehendaknya, kerajaannya yang terjadi. Amin. Ya, yang ketiga, kok udah sampai ke sini ya? Belum, saudara-saudaraku. Nah saudara-saudaraku, dibilang ada 3 permohonan. Dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, give us this day our daily bread, roti. Ya. Dan terjemahannya dari roti, bahasa Yunaninya adalah artos. Tapi itu artinya bukan mungkin, itu artinya adalah roti itu kan bisa roti rohani dan roti jasmani. Betul ya? Jadi ini adalah satu petisi kita kepada Tuhan supaya kita meminta diberikan segala kebutuhan kita. Jadi nggak salah saudara-saudaraku kalau saudara berdoa, Tuhan saya ingin pekerjaan, saya ingin makanan, saya ingin kesembuhan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tuhan bilang minta dan diwakili dalam doa Bapa kami yang dikatakan, berikanlah kami pada hari ini our daily bread, roti. Tetapi roti juga berarti secara rohani, yaitu saudara diberikan roti hidup supaya kalau saudara lemah, saudara dipulihkan. Amin. Supaya kalau saudara sedang di dalam kekeringan rohani, bahkan saudara putus asa, saudara akan diberikan roti hidup yang memberi saudara kelegaan. Itu permohonan yang pertama. Lalu yang kedua dalam doa Bapa kami, apa permohonan yang kedua? Ingat nggak? Permohonan kita yang berdoa dalam doa Bapa kami. Pertama kita minta pemenuhan kebutuhan makanan. Yang kedua apa? Ini makanya kalau doa Bapa kami jangan buru-buru, tapi keluar dari hati. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kami.
Jadi permohonan yang kedua adalah supaya diampuni dosanya. Saudara-saudaraku, bukan berarti saudara ini setiap minggu yang jatuh dalam dosa lalu saudara keluar masuk surga dan neraka. Saya nggak bilang begitu ya. Surga itu sudah jaminan, betul? Walaupun saudara jatuh ke dalam dosa, keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya. Tetapi kan kita masih jatuh ke dalam dosa. Betul ya? Tuhan Yesus katakan, kamu sudah mandi. Tetapi waktu kamu jalan, kamu masih nginjak debu. Oleh karenanya itu, kamu gak perlu mandi, tapi basuh kakimu. Jadi penting buat kita untuk doa pengampunan dosa. Itu sebabnya di dalam ibadah kita juga itu ada pengampunan dosa. Mungkin ada orang yang berkata, ini gereja bagaimana? Kontemporer atau gereja tradisi? Ya, ada pengampunan dosa, pernah nggak perlu pengampunan dosa. Tapi Tuhan Yesus ajarkan, akuilah dosamu. Daud aja bilang, kalau aku tidak mengaku dosaku, aku tuh seperti ditekan sama Tuhan. Jadi permohonan yang kedua adalah untuk diampuni dosanya. Dan biasanya di dalam ibadah kita itu ada setelah kita mengampuni dosa, saudara mengakui dosa secara pribadi, ada jaminan dari Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 juga mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Maka Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi doa pengakuan dosa itu penting. Dan dilanjutkan dengan berita anugerah dengan jaminan pengampunan. Itu petisi yang kedua dalam doa kita. Yang ketiga permohonannya adalah apa? Perlindungan. Perlindungan dari si penggoda, yaitu iblis. Apa kata-katanya dikatakan dalam doa Bapa kami? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Inilah doa yang penting. Hari ini di kantor, di perjalanan, pasti iblis merekayasa untuk saya tergoda menjadi dosa. Tapi Tuhan tolong, jangan bawa saya dalam pencobaan. Lepaskanlah saya dari segala sesuatu yang jahat. Saudara-saudaraku, ada 3 permohonan. Pertama apa? Kebutuhan jasmani dan rohani. Kedua, pengampunan dosa. Ketiga adalah perlindungan. Saudara-saudaraku, pada prinsipnya, semua kebutuhan hidup kita tercakup di 3 permohonan ini. Amin. Ya, dalam hal jasmani, dalam hal rohani, dan juga butuh bimbingan dan pertolongan. Anak-anak menghadapi ujian, butuh bimbingan, pertolongan. Sekolah di kota yang jauh juga butuh bimbingan, pertolongan. Nyatakan itu dalam doamu. Saudara-saudaraku, yang terakhir adalah diakhiri dengan pujian lagi kepada Tuhan. Tadi juga awal dengan pujian. Habis itu diakhiri, dibingkai, diapit dengan pujian kepada Allah. Dikatakan karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Begitupun di doa kita hendaknya akhiri dengan pujian kepada Allah. Dia katakan bahwa Engkaulah yang punya kerajaan, karena memang Dia adalah raja di bumi yang Dia bertahta dan di surga dan juga di bumi. Lalu engkau mengatakan karena Engkaulah yang punya kuasa. Itu artinya begini, Tuhan, saya ingin Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Amen. Ada 3 tadi. Tuhan ampuni dosa saya. Ketiga, Tuhan lindungi saya. Lalu kenapa kamu minta 3 ini? Maka jawabannya di pujian yang terakhir. Kenapa? Karena Engkau yang punya apa? Kuasa. Benar gak? Jadi alasan saudara meminta untuk hidup saudara adalah di bagian doa yang terakhir dikatakan, karena Engkaulah yang punya kuasa atas hidupku, yang mengendalikan. Dan yang terakhir adalah kemuliaan. Karena memang pujian kemuliaan hanya untuk Tuhan. Atau dengan perkataan lain dikatakan, kami memuji Engkau ya Allah di sini, di saat ini juga. Ya. Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan,
Kesimpulan yang pertama, doa Bapa kami adalah pola doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Ya. Yang kedua, sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, dengan pola yang sudah kita pelajari, itu adalah menjadi sarana yang ampuh untuk dapat mengubah hidup saudara. Dan juga sarana yang ampuh untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kesimpulan yang ketiga, kita boleh menyapa Allah sebagai Bapa. Itu adalah kunci. Ya. Dan orang yang bisa menyebut Allah sebagai Bapa cuma orang Kristen loh. Di luar Kristen nggak bisa. Apa dasarnya? Nggak ada dasarnya. Kalau kita ada dasarnya, karena kita ini adalah anak-anak adopsi di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, kesimpulan yang keempat, doa Bapa kami menyediakan kerangka untuk doa-doa kita. Kerangkanya seperti apa? Ya seperti ini tadi. Ya, pola doa Bapa kami itu memuliakan nama Allah. Jadi dimulai dengan pujian, kedua dengan memperluas kerajaan Allah di bumi, ketiga memohon pemeliharaan Allah, keempat mohon pengampunan, ya. Kelima mohon kelepasan dari pencobaan, dan yang keenam ditutup dengan adoration, pengakuan dan akan kemahakuasaan Allah. So, saudara-saudaraku, kalau saya singkat doa kita, pokok doa kita, ini berisi ini. Pertama adalah God's name, nama Allah. Kedua, God's kingdom. Ketiga, God's provision, artinya penyediaan, pemeliharaan Allah. Yang keempat, God forgiveness, pengampun dosa. Yang kelima adalah God deliverance, artinya pelepasan, pemulihan dari Allah. Dan kita tutup dengan God's glory. Amin, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, saya beri kesempatan saudara untuk meresponi. Sementara itu, adik-adik, pemain musik dan singers boleh maju ke depan. Saudara berdoa secara pribadi. Saudara responi firman Tuhan hari ini, apa yang hendak kau rubah? Silakan saudara. Saudaraku, saya juga mengajak kita meresponinya di dalam doa. Tapi doa ini kita naikkan kepada Tuhan melalui sebuah lagu. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari saudara nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagu ini dari awal. Katakan, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah
besar, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari bangkit berdiri, katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Bapa, Kau setia, Bapa setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara jemaat dengan lembut nyanyikan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang kau perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Katakan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Oh, terima kasih Tuhan, setiamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara naikkan syukur saudara. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Engkau dapat menyapa Dia Bapa. Kau setia. Terima kasih. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, saat ini saya mengajak kita berdoa syafaat. Jadi dalam doa Bapa kami, ketika kita berdoa untuk Tuhan memenuhi kebutuhan kita, itu bukan kita aja, tapi saudara-saudara kita juga yang membutuhkan pertolongan.
Dan saya ingin kita berdoa syafaat secara korporat. Jadi kita kalau berdoa secara pribadi itu sendiri, privat. Kalau secara korporat itu bersama-sama. Artinya saya mengundang saudara untuk juga berseru mengeluarkan suara di tempat saudara masing-masing. Amin ya. Dan pokok doa kita cuma 4. Ya. Yang doa yang pertama, nanti yang pertama yang kedua, ada pokok doa yang 2 yang pertama, saya akan sebutkan. Untuk pokok doa yang pertama didoakan oleh saudara yang berduduk di sebelah kiri saya. Untuk pokok doa yang kedua sebelah kanan saya. Jelas ya? Ya. Baik saudara-saudaraku, mari yang pertama kita berdoa untuk negara kita supaya diberikan semangat persatuan. Doakan Presiden Jokowi supaya situasi juga politik, keamanan menjelang pemilu serta diberikan pemimpin yang terbaik di tahun 2024 nanti. Pokok doa yang kedua adalah kita berdoa untuk kegiatan misi dan penginjilan di daerah-daerah yang belum terjangkau, mendoakan para utusan Injil agar terus Tuhan menopang dan menuntun dan mencukupi sehingga memperluas kerajaan Allah. Doa pertama, doa ketiga secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Keluarkan suaramu saudara-saudaraku, berseru kepada Tuhan. Ya, Tuhan berkati Presiden Jokowi juga. Kami mohon suasana damai sejahtera terjadi di dalam bumi Indonesia. Tuhan berkati setiap calon dan para pengikutnya supaya mereka boleh sadar untuk mendahulukan persatuan dan keamanan dalam negara ini. Berkati ya Tuhan, biarlah situasi keamanan dan politik boleh tenang dan kami mau patahkan segala niat orang jahat yang memecah belah bangsa ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ya Yesus. Untuk pokok doa yang berikutnya. Tolong next. Yang ketiga kita berdoa untuk GRI, untuk para pendeta, penatua, diaken, pengurus, dan juga jemaatnya. Dan juga supaya jemaat agar terus bertumbuh di dalam iman dan kualitas dan jumlahnya, dan seluruh pelayanan kegiatan. Pokok doa yang ketiga didoakan oleh yang pria. Lalu pokok doa yang keempat kita berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami letih lesu, yang sakit, yang belum bekerja, yang mengalami keretakan relasi dalam keluarga. Silakan saudara sebut namanya kalau saudara tahu. Yang keempat didoakan oleh para wanita dan kita berdoanya ketiga dan keempat secara bersama-sama. Mari kita naikkan doa kita. Bapa dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan gereja ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Gereja Rasuli Indonesia. Tuhan tolong gereja ini, berkati hamba bersama dengan pendeta Yosua dan juga Pak Horas Tuhan di dalam mengembalakan supaya kami boleh mempunyai hati hamba, supaya kami boleh mengembalakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, beri semangat kepada semua pengurus, pengetua, diaken, bahkan jemaat Tuhan untuk selalu bersekutu, beribadah, menjalankan pelayanan melalui gereja ini ya Bapak. Dan kami rindu jemaat ini boleh bertumbuh. Bangku-bangku yang kosong ini boleh diisi oleh jiwa-jiwa baru. Dan Tuhan beri kuasa bagi setiap jemaat Tuhan untuk membawa jiwa, menemukan jiwa dimanapun mereka Engkau tempatkan. Berkati juga semua pelayanan dan kegiatan kami, persiapan Natal dan semuanya ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan berkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita tutup syafaat kita dengan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Diakan Manji.